Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak semua, kita akan lanjut materi kita pada semester 2 ini, khususnya di bab tentang Asmaul Husna. Di bab tentang Asmaul Husna ini kita akan membahas 10 nama yang terbaik bagi Allah, 10 asma'nya. Yang pertama, Al-Aziz. Apa yang dimaksud dengan Al-Aziz? Adalah nama Allah yang menunjuk pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Atau nama Allah menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keperkasaan di sini beda dengan keperkasaan yang dimiliki oleh manusia. Yang dimiliki oleh Allah itu sungguh tidak bisa diukur. Tidak ada ukurannya. Di dalam Al-Quran dibahas pada Quran Surah Yasin ayat 1 sampai dengan 5. Di situ bahwa Allah maha perkasa dan bijaksana. Jadi Al-Aziz itu maha perkasa. Terus yang kedua, Al-Basit. Maha melapangkan rezeki, nikmat, dan rahmat. Al-Basit ini adalah sifat Allah yang maha melapangkan rezeki. Jadi Allah sudah mengatur rezeki kita, sudah memberikan patokan kepada kita bahwa rezeki kita sampai di sini. Tinggal bagaimana kita mau menjemputnya atau mau berusaha mengambil rezeki itu. Di dalam Al-Quran dibahas dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 27 dan Ar-Ra'd ayat 26. Artinya ketika kita mampu untuk bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, maka rezeki itu juga akan ditambahkan. Sebagaimana juga dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Yang ketiga, Al-Ghani, yang maha kaya. Al-Ghani maha kaya berarti kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Sehingga Allah tidak memerlukan apapun dan siapapun. Terlepas kita sebagai manusia menyembah atau tidak menyembah Allah, itu tidak ada ruginya bagi Allah. Yang rugi justru kita sebagai manusia. Ya. Tetapi dalam sifat ini manusia juga bisa memilikinya. Kita bisa kaya, tapi tentunya dalam kaya adalah ketika kita mudah berbagi, itu baru namanya kaya yang baik. Ketika kita pelit, itu nanti kepelitan kita yang akan menghancurkan kita sendiri. Di dalam Al-Quran tentang Al-Ghani dibahas pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Ada juga di Quran Surah Al-An'am ayat 133. Lanjut kepada Ar-Ra'uf, maha pengasih. Ya, jadi Allah maha pengasih, dengan kasih sayangnya lah sehingga kita diberikan banyak hal. Salah satunya mungkin adalah bentuk postur tubuh yang sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Andai kata bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam bentuk postur tubuh kita itu berbeda-beda. Mungkin telinga bukan tempatnya di atas, mungkin di bawah kah atau di mana. Jadi ketika ingin menelpon, luar biasa sulitnya, harus taruh di bagian bawah. Ar-Rauf ini maha pengasih dibahas dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Di Al-Baqarah 286 juga ada, dan Quran Surah At-Taubah ayat 128. Sehingga maha pengasih ini bisa juga kita miliki sifat sedikit daripada Allah ini, adalah kita menebarkan yang namanya kasih sayang terhadap sesama manusia. Bukan hanya sebagai yang seagama, seakidah, tetapi kepada agama yang lain juga kita tetap harus menyebarkan yang namanya kasih sayang. Silaturahim dan keluarga, bersikap baik dan membantu, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Ada sifat atau asma yang kelima, Al-Bar, Maha Baik, atau biasa juga disebut dengan Maha Dermawan, yang Maha melimpahkan kebaikan. Dialah Allah yang bisa memberi tanpa mengharapkan imbalan. Beda kalau kita manusia, biasanya ketika memberi itu seakan-akan ingin diberi juga suatu saat. Al-Bar dibahas dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 28 tentang maha baiknya. Lanjut kepada Al-Fattah, maha membuka atau maha memenangkan. Jadi maha membuka, maha menangkan di sini bisa juga berarti membuka pintu rahmat kepada semua makhluknya, membuka jalan keluar terhadap segala permasalahan-permasalahan, atau memberikan kemenangan kepada orang-orang yang berjuang dalam membela agama Allah, berjuang dalam menafkahi keluarga, berjuang dalam menuntut ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sedangkan Al-Fattah yang dibahas dalam Quran surat Fatir ayat 2. Ada Al-Adlu, Maha Adil. Maha Adil di sini adalah Allah sudah adil memberikan segalanya kepada kita. Allah memberikan kita hujan di sini, di tempat lain juga demikian. Allah memberi kita begitu banyak tumbuh-tumbuhan, Allah juga memberikan di tempat lain. Dan yang paling pentingnya adalah ketika nanti kita akan dihisab di hari kemudian, itu Allah akan melakukannya dengan seadil-adilnya. Beda dengan kita sekarang ini. Kita mungkin mampu berbuat adil, tapi tidak bisa sepenuhnya adil. Hal ini dibahas dalam Quran surah An-Nisa ayat 40. Terus selanjutnya yang ke-8, Al-Hayyu, artinya maha hidup. Maha hidup, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah selalu hidup sampai kapanpun. Sejak manusia sebelum ada, Allah sudah hidup. Bahkan manusia sudah tidak ada, Allah tetap hidup. Beda dengan kita. Kita juga hidup tapi ada batasnya. Dibahas dalam Quran surah An-Nahl ayat 65. Ada Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri, mengurusi makhluk. Jadi Allah tidak butuh sebenarnya segala sesuatunya. Dia bisa mampu mengurusi makhluknya semua. Walaupun kita tahu bahwa ada beberapa malaikat yang ditugaskan melakukan hal-hal tertentu, bukan berarti Allah tidak mampu untuk melakukannya. Karena Allah mampu mengurusi semua makhluk, bahkan semut pun, bahkan kuman pun, virus pun, itu Allah sudah bisa. Allah mampu mengurusnya. Beda dengan kita terbatas dalam mengurusi sesuatu. Hal ini dibahas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Ya. Selanjutnya Al-Latif. Al-Latif artinya maha lembut atau halus. Allah itu hampir sama tadi dengan yang sebelumnya, itu maha pengasih. Ini maha lembut atau maha halus. Artinya Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus kepada pemberian rezeki dan nikmat kepada hambanya, atau dalam melaksanakan hukum-hukum dan keadilan. Ini dibahas dalam Quran surah Asy-Syura ayat 19. Karena Allah maha kasih, maha lembut, bagaimanapun besar dosa yang kita miliki, sama seperti hanya ada kisah seorang pendosa sudah membunuh 99, lalu bertanya kepada seorang rahib atau pendeta untuk bertobat. Ternyata jawabannya adalah bahwa tidak bisa diampuni dosanya, maka dicukupkanlah 100, sehingga dia masih berusaha lagi untuk mencari cara bagaimana cara bisa bertobat. Bertemulah kepada seorang rahib yang kedua. Akhirnya ditanyakan, apakah saya masih bisa diampuni oleh Allah? Saya sudah membunuh 100 orang. Lalu si rahibnya berkata, memang dosamu paling banyak, tetapi ampun Allah jauh lebih banyak. Itulah maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian, mudah mampu dipahami dengan baik. Kalau ada yang ingin komentar, silakan komentar di kolom YouTube.
ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.